Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursia, seorang guru di Kabupaten Bengkayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video literasi yang berjudul Literasi untuk Membangun Bengkayang Cerdas. Setiap hari kita dibanjiri informasi. Dari genggaman tangan, dunia hadir tanpa batas. Namun, di tengah kemudahan ini, sebuah tantangan besar membayangi bangsa kita. Tahukah Anda? Data Visa 2022 menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan literasi masyarakat Indonesia masih berada di posisi yang mengkhawatirkan. Kurang dari 1% siswa kita mencapai level berpikir tingkat tinggi. Dan dampaknya, kita menjadi sangat rentan terhadap informasi palsu, berita bohong, atau yang kita kenal sebagai berita hoax. Mengapa ini bisa terjadi? Masalahnya bukan sekedar tidak bisa membaca, tapi lebih dalam, kita kesulitan memahami apa yang kita baca, menganalisis dan mengevaluasinya. Inilah yang disebut literasi tingkat tinggi atau high order thinking skill. Data PISA menunjukkan bahwa kebanyakan dari kita hanya mampu memproses informasi pada level permukaan. Rendahnya nilai pelajaran eksak seperti matematika seringkali bukan karena kesulitan berhitung, melainkan karena siswa tidak memahami instruksi atau soal yang disajikan dalam bentuk narasi. Literasi adalah pondasi dari segala pembelajaran. Tanpa literasi yang kuat, sulit bagi seseorang untuk berkembang, apalagi menghadapi kompleksitas informasi di era digital. Di Kabupaten Bengkayang, dengan keragaman suku, agama, dan profesi, hoax bisa menyasar isu-isu yang sangat spesifik dan sensitif. Misalnya, hoax tentang pupuk palsu yang merugikan petani, atau berita bohong yang memicu kesalahpahaman antar etnis atau agama. Puluhan persen masyarakat Indonesia pernah terpapar berita hoax atau tanpa sengaja menyebarkannya. Mengapa literasi di Indonesia, termasuk di Bengkayang, masih rendah? Banyak faktor yang berkontribusi. Pertama, minat membaca yang masih minim di tengah gempuran hiburan digital yang mudah diakses, bahkan di pelosok terpencil. Anak-anak dan remaja lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar daripada membuka buku. Kedua, terbatasnya akses terhadap sumber bacaan berkualitas dan fasilitas perpustakaan yang memadai, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Ketiga, peran keluarga dan komunitas yang belum optimal dalam membiasakan anak membaca sejak dini, di tengah kesibukan orang tuanya bekerja. Dan yang tidak kalah penting, kualitas pendidikan kita yang masih belum membiasakan siswa untuk berpikir kritis, untuk menelaah informasi dari sumber yang beragam. Namun, kita tidak boleh menyerah. Solusi itu ada dan dekat dengan kita. Siap menyambut perpustakaan daerah Bengkayang. Ini bukan sekedar gudang buku. Perpustakaan adalah pusat pengetahuan, ruang komunitas, dan benteng pertahanan literasi bagi kita di tengah keberagaman bumi sebalo. Di sini, Anda akan menemukan ribuan buku dari berbagai genre, dari dongeng anak-anak, novel petualangan, buku pelajaran, referensi ilmiah, pertanian modern, dan sejarah Bengkayang. Semuanya gratis. Ini adalah tempat di mana imajinasi berkembang, pengetahuan diperkaya, dan pikiran diasah. Siang Bu, Siang juga Ibu. Saya Nursia. Saya seorang guru Bu di Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya mau menanyakan Bu, kira-kira kalau misalnya di sini ini buku apa saja ya Bu yang tersedia di sini? Ya, untuk buku kita ada bermacam-macam buku ya. Ada buku ilmu terapan, dongeng, untuk ilmu pengetahuan, habis itu buku ensiklopedi, Ya Bu ya. sejarah juga ada kita. Baik Bu.
Untuk layanan di sini Bu, apakah di sini juga menyediakan layanan untuk anak-anak mungkin Bu? Iya, ada. Remaja, ada Iya, ya Bu ya ada. program-programnya ya? Kita ada ruang khusus di sana untuk Ya. anak-anak, dan juga kita juga punya kegiatan agenda setiap, dulu sih sebulan sekali, mengadakan mendengarkan dongeng untuk anak-anak TK dan SD. Nah, itu kita punya satu pendongeng di sini. Oh jadi pendongengnya disediakan Iya, di sini ada. ya Bu ya? Oh luar biasa. Jadi pendongengnya itu bukan dari luar, kita sendiri. Dari dalam Iya, perpustakaan ini sendiri. ada pendongengnya khusus. Oke, program-program untuk remaja ada Bu untuk membaca gitu. Kalau program untuk membaca untuk remaja ada buku novel itu. Kadang-kadang ada juga untuk remaja, kita juga fasilitasi juga untuk kelas menari. Oh iya, ada kelas Drama menari juga iya ada. Ini pelatihnya tapi dari luar gitu ya Bu ya? Mereka melatih sendiri, Oh, kita tapi tempatnya fasilitasnya. ada. Oh, oke, Sound gitu system ya. juga kita cukup Oh, untuk sound mereka. system juga Iya. ada. Oke, luar biasa ya Bu ya. Saya mau melihat koleksi buku-buku di sini Bu. Boleh ya Bu ya? Iya, Nanti boleh. saya di sini. Iya. Terima kasih Bu Iya, atas boleh. informasinya. Terima kasih juga. Ya. Dengan membaca, kita melatih otak untuk berpikir kritis. Kita belajar memilah informasi, membedakan fakta dari opini, dan tidak mudah terprovokasi. Literasi yang kuat adalah modal utama untuk menjadi pribadi yang mandiri, inovatif, dan berkontribusi positif bagi masyarakat Bengkayang yang majemuk. Bayangkan, petani sawit yang literat bisa membedakan informasi pupuk asli dan palsu. Pedagang yang literat bisa memahami tren pasar. Anak muda yang literat bisa menciptakan inovasi yang relevan dengan potensi alam Bengkayang. Ketika kita cerdas dalam memilah informasi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari hoaks, tapi juga melindungi keluarga dan komunitas kita dari segala isu yang memecah suku dan agama. Membaca bukan hanya tentang pengetahuan, tapi tentang membentuk karakter, daya nalar, dan ketahanan mental kita di era digital ini untuk membangun Bengkayang yang lebih maju dan rukun. Jadi, tunggu apa lagi wahai warga Bumi Sebalo? Manfaatkan fasilitas berharga ini. Kunjungi perpustakaan daerah Bengkayang, daftarkan diri Anda sebagai anggota, pinjam bukunya, dan Anda bisa membaca di taman baca atau di dalam perpustakaan daerah. Mulailah petualangan membaca Anda hari ini. Tingkatkan literasimu, jadilah bagian dari solusi untuk Bengkayang yang cerdas, kritis, dan anti-hoax. Masa depan Bengkayang yang rukun dan sejahtera ada di tangan mereka yang berani membuka buku. Mari membaca, mari maju bersama.